Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, atau dosen dan rekan-rekan kami semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Evolusi Semantik dan Pergeseran Emosi pada Lirik Lagu Populer Indonesia. Lintas dekade dengan pendekatan NLP. Yang tim kami terdiri dari Rabani, Fendi, saya sendiri, dan Hansen. Kemudian latar belakang. Mengapa kami memilih lirik lagu ini? Karena lirik lagu bukan sekedar teks, melainkan cermin zaman. Musik merekam bagaimana perasaan manusia berubah dari masa ke masa. Kami melihat adanya transformasi gaya bahasa dari lirik 90-an yang puitis ala pop rock yang bergeser ke gaya yang lebih konversasional atau indie folk di era 2020-an. Kemudian tantangan utamanya dalam data science adalah bahasa slang dan majas yang sulit dimengerti oleh komputer. Oleh karena itu, kami menerapkan metode NLP khusus untuk menangani ini. Kemudian di bagian rumusan masalah dan tujuan, fokus penelitian kami menjawab tiga hal. Bagaimana topik lagu berubah dari tahun 90-an ke 2020-an? Apakah emosi masyarakat seperti galau atau bahagia juga bergeser? Seberapa efektif penanganan slang manual dalam analisis ini? Untuk menjawabnya, kami menggunakan algoritma LDA untuk topik dan energi leksikon untuk emosi. Baiklah, kita masuk ke landasan teori. Di sini kami melakukan beberapa tahap, di mana yang pertama kami lakukan pre-processing teks Indonesia, yang di mana kami berfokus pada case folding dan penanganan stemming agar tidak merusak makna kata sastra. Lalu ke TF-IDF untuk pembobotan kata untuk menonjolkan kata unik dan meredam kata umum. Yang kemudian ada K-means untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, dan ada LDA untuk menemukan topik tersembunyi. Kemudian terakhir ada analisis emosi menggunakan RFC leksikon, yang dimana untuk memetakan kata delapan emosi dasar, yaitu anger, fear, anticipation, trust, surprise, sadness, joy, and disgust. Next, masuk ke metodologi penelitian. Di sini kami eh, memiliki 200 lagu sebagai dataset, yang dimana masing-masingnya adalah 100 lagu. Yang pertama di sini kami melakukan cleaning, yaitu menghapus label struktur dan karakter non alphabetization untuk mengkonversi kata gaul ke baku. Lalu masuk ke handling kritik untuk memisahkan sufiksku, mu, nya, tanpa stemming agresif untuk menjaga konteks subjek. Lalu terakhir ada stop or removal untuk menghapus kata umum non semantik. Next. Nah, di sini kami memiliki workload yang dimana memvisualisasikan kata terbanyak dari lagu-lagu yang kami load. Yang dimana di era 90-an karakternya bersifat puitis, formal, dan metaforis. Kemudian di era 2020-an karakternya lugas, personal, dan berkaitan dengan mental health. Terjadi pergeseran dari bahasa pemujaan ke bahasa realitas. Next, masuk ke clustering dan spotlight. Yang pertama ada Kemen clustering. Di sini lagu dikelompokkan berdasarkan kemiripan fitur CFIDF dan akan membentuk beberapa klaster dominan yang selaras dengan pembagian era. Kemudian di sebelah kanan ini adalah visualisasi TSNE, di mana algoritma TSNE mereduksi dimensi tinggi vektor teks menjadi plot 2D, yang di mana hasil observasinya terlihat separasi yang cukup jelas antara titik dari data era 90-an dan era 2020-an. Ini membuktikan secara matematis bahwa gaya bahasa kedua era memiliki ciri khas statistik yang sangat berbeda. Next. Masuk ke clustering lirik di sebelah kiri. Sini kami membagi menjadi 4 cluster, yang dimana di tiap clusternya ada top 3 lirik yang paling sering muncul. Yang di sebelah kanan adalah cluster lagu, yang dimana uh, kami membuat 4 cluster uh, sifat, dan juga ada salah satunya adalah yang bahasa Inggris, di mana setiap clusternya itu terdiri dari 3 top lagu. Next. Dan terakhir dan kemudian ada pemodelan topik LDA. Di sini kami
gunakan topik LDA dan menghasilkan output berupa 5 topik yang dimana ada topik pertama ada hubungan dan kebersamaan, topik kedua kenangan dan waktu, topik ketiga penyesalan atau religi, topik keempat harapan dan mimpi, dan topik kelima introspeksi jiwa. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada grafik emosi yang terlihat pada gambar, kita menemukan bahwa di era 90-an eh, yang garis merah atau yang ini didominasi oleh joy atau kegembiraan dan trust atau kepercayaan yang lagunya optimis dan pasti. Dan pada 2020-an garis biru atau kanan ini terjadi lonjakan tajam pada sadness atau kesedihan dan fear atau ketakutan. Jadi ini mencerminkan ekspresi kerentanan dan ketidakpastian masa depan. Next. Sebagai kesimpulan, tema lagu Indonesia bergeser dari romansa pemujaan menjadi refleksi diri yang rapuh secara emosional. Kita bergerak dari era yang optimis ke era yang lebih melankolis dan reflektif. Pendekatan LLP kami berhasil memetakan perubahan budaya ini secara kuantitatif. Demikian presentasi dari kelompok 11.